program Impress, Insight Prestasi. Di video kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswi Universitas Lampung Mangkurat yang memiliki segudang prestasi. Mau tahu kan? Yuk kita kenalan. Nah, ini dia Sobat ULM, salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan nama Kakak, program studi, dan capaian apa saja nih yang sudah Kakak raih selama menjadi mahasiswi di Universitas Lampung Mangkurat? Oke. Halo Sobat WLM, perkenalkan aku Nabila Regita Putri Mustafa, tapi teman-teman bisa panggil aku Bila. Aku dari Psikologi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Angkatan 2022. Terus untuk capaian aku selama berkuliah di ULM, alhamdulillah cukup bervariasi. Ada dari esai, poster infografis, poster, lalu juga alhamdulillah aku juga berkesempatan untuk jadi ketua tim PKM RSH tahun 2024, dan yang paling berkesan nih ada dari aku menjadi bagian dari pemilihan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2025. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih awal mula perjalanan Kakak hingga mencapai prestasi tersebut? Oke, jadi kalau pemilihan mahasiswa berprestasi ini cukup panjang. Jadi proses yang pertama itu aku ikut di program studi dulu, lalu untuk juara 1, juara 2 ikut di tingkat fakultas, lalu juara 1, 2 di fakultas juga ikut di universitas, lalu nanti kita ada seleksi wilayah lagi. Setelah seleksi wilayah hanya juara 1 yang bakal ikut seleksi awal nasional. Baru deh itu nanti kita dipilih 15 top 15 gitu deh ya untuk ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi perjalanannya emang cukup panjang dan memakan waktu. Apa yang jadi motivasi utama Kakak dalam meraih prestasi tersebut dan terus berkembang? Oke, jadi kalau dibilang motivasi itu sebenarnya aku suka banget belajar. Jadi ketika aku mengikuti berbagai perlombaan, aku menyadari kalau aku tuh bisa belajar dari mana aja, dan hal-hal yang aku pelajarin juga pasti beragam gitu kan. Kita bakal ketemu dengan pengalaman baru, orang-orang baru, insight baru, dan aku tuh seneng banget ketika aku bisa belajar dari mana aja. Jadi sebenarnya ikut pemilihan mahasiswa berprestasi itu juga kayak nekat aja gitu kan. Pengalaman kapan lagi sih datang. Jadi berangkat dari kesenangan aku untuk belajar, akhirnya aku suka juga untuk mengikuti berbagai perlombaan yang nggak cuma di menulis, tapi juga dari penelitian dan juga poster dan segala macam adalah tingkatnya. Akhirnya puncaknya ada di mahasiswa berprestasi ini. Di balik semua kesibukan tersebut, apa tantangan yang sudah Kakak hadapi dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Oke, jadi kalau ngomongin tantangan ada 2 hal besar. Yang pertama adalah tentu saja waktu, dan yang kedua adalah motivasi. Yang mana waktu ini kan aku juga harus berbagi kewajiban aku sebagai mahasiswa. Aku harus belajar, mengikuti organisasi juga pada saat itu. Tapi aku juga memiliki keinginan untuk terus berkembang, mengikuti berbagai perlombaan. Jadi masalah utama aku adalah bagaimana aku harus manajemen waktu aku, dan yang kedua tentu saja motivasi, karena kita semua pasti ada di fase bakal burn out, capek banget. Jadi itu adalah tantangan terbesar aku, gimana aku harus manage diri aku dan semangat aku, energi aku, biar semuanya tetap bisa terkontrol sesuai yang semestinya gitu. Oke, boleh spill nggak nih Kak cara membagi waktu Kakak antara aktivitas kuliah dengan persiapan kompetisi tersebut? Boleh banget dong. Jadi aku selalu manfaatin kalender aku, Google Calendar gitu kan. Aku suka bikin tuh, oh di minggu ini kegiatan yang harus aku lakukan apa aja. Terus aku juga suka nge-breakdown tuh, misal lomba deadline-nya 2 minggu lagi. Aku suka nge-breakdown, oh di hari ini aku harus nyari idenya dulu, aku harus brainstorming, terus besok aku harus konsul ke dosen. Aku suka bikin serinci itu biar aku bisa manage energi aku juga gitu. Jadi yang paling utama sih tadi dari Google Calendar itu, sama yang kedua aku suka banget bikin to-do list. Jadi semuanya nggak ada yang keteteran. Boleh banget nih Sobat ULM untuk ditiru tips dari Kak Nabila. Menurut Kakak, mindset atau kebiasaan bagaimana yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar dapat terus berkembang dan berprestasi? Oke, jadi kalau menurut aku yang pertama adalah kembangin rasa ingin tahumu, curiosity. Karena menurut aku ketika kita penasaran sama segala hal, kita juga bakal lebih enak untuk belajarnya, untuk baca-baca sumber literaturnya. Dan yang kedua adalah jangan takut mencoba. Karena kita nggak bakal tahu nih pengalaman tuh datang dari pintu yang mana sih. Jadi ketika ada kesempatan, jangan takut untuk coba. Karena kita nggak tahu kita bakal belajar apa aja di pengalaman yang bakal kita hadapi nanti. Baik, terakhir nih Kak, apa pesan dan kesan untuk mahasiswa ULM agar terus berkembang juga? Oke, jadi buat teman-teman nih, jangan takut buat mencoba, jangan takut
dan jangan memandang rendah diri sendiri, karena sebenarnya potensi yang kita miliki itu akan jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Ketika ada opportunity atau ada kesempatan yang hadir, coba aja, jangan takut, karena ketakutan dan hal-hal yang nampak sangat menakutkan itu hanya ada di kepala kita. Ketika kita sudah mencoba, ketika kita memberikan yang terbaik, pasti kita akan mendapatkan kepuasan, kita bakal belajar banyak hal, kita ketemu banyak orang, kita juga bakal belajar dari orang-orang tersebut. Jadi jangan ragu untuk mencoba, karena segala kesempatan pasti akan membawa pintu-pintu, akan membawa pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal baik yang menunggu di kedepannya. Wah, banyak banget ya pelajaran yang kita dapat hari ini dari Kak Nabila. Untuk Sobat ULM, jangan ragu untuk mulai dari hal yang kecil ya. Semoga dari cerita Kak Nabila bisa menjadi dorongan dan motivasi bagi kita semua untuk mulai melangkah dan terus berkembang. Sampai jumpa di program Impress berikutnya.